Kira-kira masalah apa yang terus terreproduksikan kalau kita lihat kultur di intelektual di Indonesia ya? Kenapa kita kayak mau menjadi total konservatif gitu ya? Tapi ada juga arah ke progresinya gitu ya. Oh iya. Masalahnya apa kalau Bang Surya yang lihatnya? Kalau kita lihat tahun 2005 ya, ini aku ngalamin S1. Itu kan perdebatan wacana antara konservatisme dengan liberalisme sangat kuat. Itu era di mana bentuk Islam Indonesia itu sedang berproses ya. Tapi itu perang terbuka yang menurutku menarik. Gitu. Perdebatan di kampus itu hidup di berbagai forum ya, itu hidup. Tapi memang kemudian ada gesekan, kemudian ada perlawanan yang sifatnya tidak akademik ya. Itu bahagian sih sebenarnya, karena perkembangan kajian keislaman dan pergerakan keislaman itu kan di berbagai belahan dunia juga mengalami gesekan, bukan hanya aspek intelektual tapi juga konfrontasi secara fisik. Itu juga terjadi gitu. Itu 2005, terus kemudian munculnya kelompok-kelompok liberal misalnya yang sangat ideologis. Itu juga menunjukkan arah yang bentuk Islam Indonesia itu harusnya begini loh kita. Tapi kemudian kelompok-kelompok yang saya sekarang agak hati-hati untuk menggunakan istilah-istilah yang kita perlu tinjau secara kritis. Apakah itu konservatisme, apakah itu kemudian liberalisme, apa itu kemudian moderat juga termasuk juga fundamentalisme, segala macam itu. Sekarang kita harus mulai melihat secara kritis konsep-konsep itu. Karena apa? Karena ada semacam penegasan bahwa saya itu berbeda dengan Anda dalam konteks ideologi, dalam konteks ini. Menurut itu nggak produktif. Itu semacam kita itu menghabiskan energi yang banyak untuk menegaskan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipertegas secara jelas gitu. Meskipun memang ada perbedaan loh antara aku dengan Anda misalnya dalam konteks pemahaman tentang nasionalisme atau tentang fikih atau tentang lain sebagainya, tapi itu menurutku tidak perlu dipertegas terlalu kuat, karena pada akhirnya itu akan memisahkan antara saya dengan Anda dalam konteks persaudaraan. Gitu. Itu yang terjadi selama ini. Pertarungan antara moderat dengan liberal, kemudian kami ini Islamis, Anda tidak Islamis. Itu kan terminologi yang menurutku mubazir ya. Dan itu terus diproduksi toh. Dan itu menurutku semacam kubangan yang sengaja dibuat untuk kita semua, kemudian kita bergelut untuk topik-topik yang begitu. Betul. Gitu loh. Kayak kita sibuk untuk membangun sekat-sekat. Artinya kita punya satu identitas misalnya kan, sebagai umat Islam misalnya kan. Kemudian disibukkan untuk membaca diri sendiri lalu mengidentifikasikan sekat-sekat itu, ruang-ruang itu. Kamu itu masuk ke ruang yang mana? Nah, itu loh. Saya masuk ke ruang yang mana? Terus motifnya nanti semangat kayak gini, Bang. Aku itu melabeli diriku sebagai liberalis. Maka aku harus konsisten dengan keliberalanku. Padahal meskipun dalam kesehariannya dia sama sekali kontradiksi dengan prinsip, dengan ideologinya. Dengan ideologinya dan pada akhirnya akan membuat kemubaziran tadi gitu. Itu juga kalau misalnya kita kaitkan dengan politik yang hari ini sedang kita jalani gitu. Ada pertanyaan yang muncul, kenapa kemudian kelompok yang disebutlah katakan berbeda secara ideologi keagamaan itu bisa bertemu dalam satu momentum. Nah, itu unik. Ntar kita bahas di segmen Oke. setelah Ya, ini itu juga menurutku salah satu varian. Karena keunikan juga itu, artinya kadang memang likuiditas kemencairan satu ideologi itu susah ditebak. Betul. Ya, makanya sangat mungkin mustahil kita menemukan satu orang yang dia itu konsisten secara total gitu ya dengan seperangkat
paradigma ideologis yang dia punya gitu. Kalaupun ada, tapi tidak banyak ya. Iya. Ya kita sebut kelompok-kelompok yang mungkin sangat teguh terhadap prinsip-prinsip ideologi ya ada, tapi itu tidak dominan. Oke, kita kembali tadi ke perguruan tinggi yang ada di payung Kementerian Agama misalnya. Kalau di Indonesia kan misalnya kalau tadi Bang Surya mengatakan, oke, ini dominan kepada satu indoktrinasi keagamaan, teologi sentris lah mungkin sebutan lainnya. Tapi ada juga kesan kalau beberapa instansi itu, beberapa kampus itu terindikasi, oh ini liberal, ini kampus liberal. Ini kampus. Tapi kalau kita cek orang-orang di dalam sana itu juga ngisi khutbah, ngisi ini kan. Jadi pertanyaannya itu kok bisa labelan itu muncul? Nah, pertarungan antara dua ideologi kita sebutnya, antara kelompok liberal dengan konservatisme itu kan kemudian gebiah uyah saja. Maksudnya pukul hajar aja. Mana yang kira-kira agak kurang seleranya nggak masuk ini udah dicap saja liberal. Itu terjadi kan. Bahkan Syiah juga kan, Syiahisasi itu sering kali itu. Ketika saya berteman dengan teman yang Ahmadiyah misalnya, itu kan gampang saja saya dicap sebagai agen segala macam gitu udah. Dan itu kan gejala yang sangat mudah sekali ditemukan di kita gitu. Aku nggak begitu menemukan jawaban yang memuaskan. Kenapa kemudian masyarakat kita itu punya kecenderungan ke arah itu terlalu mudah gitu. Tapi kembali kepada tadi soal pertarungan antara dua ideologi tadi. Orang kalau perang, Mas Odi, ini dalam kacamata analogi ya, semua sumber daya itu kan akan digunakan, gitu. Termasuk juga pertarungan ideologi. Ketika tadi sudah ada pemisahan, pengkubu-kubuan, maka kemudian untuk mengidentifikasi siapa lawan siapa kawan, itu kan pasti melihat indikator-indikator tertentu, gitu. Sehingga kemudian mereka tidak kembali kepada definisi konsep yang mereka labelkan. Misalkan ketika menyebut si A liberal, kampus A liberal misalnya, itu kan sangat praktis sekali, tidak menelaah secara mendalam gitu. Misalnya gimana satu tokoh atau akademisi yang memang mengusung ide-ide liberalisme tapi kemudian kan itu digunakan untuk menyerang satu institusi. Itu kecenderungan kita kan gitu. Itu yang terjadi sebenarnya gitu. Begitu juga sebaliknya. Kelompok-kelompok liberal yang kemudian dengan mudah juga menjustifikasi kelompok lain dengan sebutan sebagai radikal, kemudian fundamental, konservatif dan lain sebagainya. Dan dua kutub itu kan pada tahun 2015 sampai 2015 ya kalau nggak salah. 2006, 2015 itu atau 2015 ke bawah itu kan dua kutub itu ribut terus di berbagai kanal. Kalau Mas Odi ingat dulu ada grup-grup Facebook ya. Dulu masih rame grup Facebook yang masing-masing dua kutub itu. Saya sempat aktif di grup-grup semacam 2014 itu. 2014 itu? Enggak, 2010. Jadi itu puncak-puncaknya gitu. Kemudian makin kemari itu semakin hilang kan perdebatan itu. Bukan berarti tidak ada, tapi ada pergeseran aktor. Ya, dan uniknya dulu inget nggak, Bang? Dulu ini nggak apa-apa ya karena ini nasional ya. Pak Anies Baswedan itu dicap dulu. Itu saya ingat, saya juga ngikutin itu tahun-tahun 2010 2011 itu grup-grup YouTube, grup-grup ya, karena Facebook. para Madinah toh. Ya, itu waspadai tokoh-tokoh jil berikut ini. Wah, itu ada Anies Baswedan di situ. Termasuk salah satu tokoh. Termasuk karena suksesornya Cak Nur juga kan. Ya. Jadi uniknya sekarang malah dekat sekali dengan ibaratnya orang-orang yang ada juga di sana yang ultra konservatif gitu ya. Bisa bergabung lah ya. Bisa bergabung, bisa diterima. Berarti memori kolektif kita itu singkat, Mas. Kalau menurutku sih bukan soal memori. Memori pengetahuan tentang si A itu dulu liberal sekarang tidak. Menurutku bukan itu. Tapi lebih kepada mereka tahu bahwa dulu Anies itu liberal, gengnya liberal. Tapi kan 10 tahun terakhir kita sebutlah gitu. Itu kan labelisasi itu menurun. Oh, berarti ini itu pengaruh. Semua tentang label. Iya. Di tataran
politik praktisnya Itu bukan di tataran ideologinya ya, bukan tataran di paradigmatiknya. tataran ideologi masih ada sebenarnya identifikasi macam itu. Tapi kemudian ketika gerakan liberalisme itu sudah katakan tidak ada, kan labelisasinya sudah berkurang. Kita sebut siapa sekarang? Ulil, Oh ya, Gus Ulil sekarang kan malah Lutfi Asakani, Ahmad Sahal, ya Ahmad Guntur Sahal, Romli, dan gengnya Juheri Misrawi. orang-orang itu Mereka masih bicara liberalisme kagak. betul. Kalau Mereka- kita lihat Ulil kan, Gus Ulil sekarang tasawuf banget gitu kan. Gitu kan. Ya masuk the geng lah. Kan mereka tidak bicara liberalisme lagi. Betul. Abdul Musid Ghazali Oh, udah nggak bicara liberalisme lagi. Sehingga kemudian apa yang mereka sebut sebagai liberal itu sekarang kan kabur. Siapa sih sekarang yang liberal? Kecuali mereka masih bicara soal nikah beda agama, soal ini. Mungkin itu bisa dilabeli liberalisme sebagai orang yang liberal. Misalkan kalau aku ngomong bahwa boleh nikah dengan orang yang berbeda agama misalnya. Ya bisa jadi aku dicap liberal. Pertanyaannya kan yang ngomong begitu sekarang tokoh-tokoh yang nggak liberal itu kan sudah frekuensinya menurun. Sehingga kemudian labelisasi itu kemudian juga menurun. Sehingga wajar kalau kemudian Anies itu dalam proses perjalanan dia itu kan kemudian tidak lagi semacam terputus nih jejak liberalismenya Anies. Kenapa? Karena aspek elektoral dia segala macam dia pertimbangkan sebagai sebuah strategi politik kan, gitu. Bayangin ketika Anies kemudian terlibat, contoh kasus ya, ini bukan terkait dengan pilpres, contoh kasus bagaimana ketika isu liberalisme kemudian redup, semua aktor-aktor ini kan masuk ke dalam gelanggang politik. Ya, bicara politik kan sudah jelas bicara soal elektoral, popularitas segala macam. Gitu. Dan berarti kalau, mohon maaf saya potong, berarti kalau kita ngomongin soal ideolog-ideolog ya, atau intelektual yang memang concern, misalnya intelektual kiri, intelektual kanan gitu ya, atau tadi misalnya ada yang kelompok liberalis dan seterusnya, di Indonesia ini apakah kultur atau memang ekosistemnya tidak mendukung untuk konsistensi mereka sebagai intelektual untuk tetap berdiri pada relnya? Contohnya misalnya mungkin kalau dari segi retorika publik, komunikasi publik atau komunikasi politik yang ada di publik ya, itu mungkin kita lihat kabur gitu. Tapi pernah nggak Bang Surya misalnya men-trace jejak intelektualitas mereka, produksi artikel, atau misalnya kita lihat bidik di aspek lain ya, misalnya Lutfi Asyaukani, apakah dia masih berkontribusi pada satu paradigma liberalisme ya. Kita melihat liberalisme ini kan ada banyaknya kan, ekonomi, tapi kita lihat dalam konteks paradigmatik lah, karena itu menyangkut ideologi, teori dan seterusnya. Itu pernah nggak Bang Surya menjejaki juga itu? Karena saya penasaran, jangan-jangan mereka ini tetap konsisten dengan liberalnya, tapi memang karena politik praktis itu gaya mainnya itu nggak sama seperti diskursus ya, diskursus intelektual. Jangan-jangan seperti itu gitu. Nah ini menarik. Kalau kaitan dengan itu, ketika kami berdiskusi, saya dengan teman-teman membaca perubahan Ulil, Absar Abdallah. Oh itu luar biasa perubahannya. Maksudnya kita mau melihat itu juga tuh, melihat jejak kenapa kemudian Ulil bergeser sedemikian rupa, 180 derajat. Apakah Ulil sudah kehilangan liberalismenya? Pertanyaannya kan itu tuh. Salah satu tesisku itu gini, kenapa kemudian gerakan liberalisme itu pecah ya dalam konteks ini, terjadi perubahan-perubahan? Apakah kemudian ideologinya tetap atau tidak? Menurutku ada perubahan dalam konteks gini, semakin mereka mendalami ideologi liberalisme, semakin menemukan titik lemah dari konsep itu. Itu salah satu varian menurutku. Artinya apa ya? Ideologi liberalisme itu tidak bisa menjadi acuan 100% dalam konteks pergerakan, dalam konteks wacana. Gitu. Kalau aku membaca kasusnya Ulil ya, Ulil seperti menemukan jalan buntu dalam bahwa liberalisme itu tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak mampu sepenuhnya memberikan solusi terhadap berbagai persoalan. Kira-kira begitu. Jadi
kalau bahasa sederhananya semacam Ulil menemukan lubang hitamnya nih liberalisme, kira-kira gitu. Itu kalau kasusnya Ulil ya. Kalau menurutku. Nah, itu menunjukkan kemudian bahwa ideologi itu sangat dinamis dalam prosesnya. Bukan karena faktor tadi soal politik pragmatis yang cenderung membutuhkan cara bermain yang berbeda. Tapi memang perjalanan ideologi itu sangat dinamis. Tapi kemudian ada aktor lain yang masih tetap, menurutku iya masih tetap dengan ideologi itu sepenuhnya. Mungkin dalam bentuk covernya saja yang berbeda itu masih ada. Jadi ya ada orang-orang yang dengan ideologi tertentu itu stuck. Saya punya teman dulu bagian dari kader dakwah yang sangat militan, yang kemudian hitam putih melihat orang lain yang berbeda agama itu ya kafir segala macam lah, dan harus didakwai lah kira-kira gitu. Tapi kemudian dalam perjalanannya ternyata dia bergeser, mengalami benturan-benturan tertentu gitu. Seperti ya banyak cerita semacam itu kan. Artinya apa, ideologi itu tidak kaku dalam konteks diresapi dan dimaknai oleh pelakunya. Soal hasilnya seperti apa ya tergantung individu yang berjalan memaknai proses ideologisasi itu. Ini yang menarik juga. Kalau saya kebayang jangan-jangan mereka membagi ya. Misalnya saya sebagai seorang liberalis, saya membagi dalam diri saya gitu ya. Saya membayangkan bahwa ada core yang memang saya jaga. As long as core ini nggak hilang, nggak runtuh, saya masih bisa dibilang sebagai orang liberal ya, yang punya orientasi nilai yang liberal gitu. Ini mirip seperti filsafat ilmu lah, proyek risetnya Lakatos kalau nggak salah ya. Jadi memang ada core, ada hardcore di situ kan yang kemudian itu yang berusaha untuk dijaga. Nah, selama core-nya ini masih ada, cara untuk menjaga core ini tetap ada itu nggak masalah sebetulnya. Seperti misalnya ada statement yang menarik dari Ulil ya. Dia bilang kayak gini, justru jalan yang saya tempuh sekarang ini tuh paling liberal. Al-Ghazali itu liberal sekali katanya kan. Pernah ada pertanyaan lah, Gus Ulil kok sekarang udah nggak liberal lagi, sekarang kok malah jadi mistikus, malah tasawuf gitu, sufi gitu kan. Justru ini yang paling liberal katanya. Nah itu kan berarti dia memberikan ruang untuk reinterpretasi atas jalan yang ditempuh kan. Mungkin di situ letak dengan core-nya yang tetap sama perdamaiannya. Oke. Kayak misalnya kalau kita lihat tadi tokoh-tokoh yang Bang Surya sebut lah gitu ya. Beberapa kali dulu udah lama sekali nggak ada kuliah di Salihara kan. Sempat itu banyak tokoh-tokoh itu memang itu kan panggung mereka di situ gitu ya, seperti Lutfi Asyokani dan seterusnya gitu. Sekarang sudah tertutup narasinya dengan narasi-narasi yang terbaru gitu, apalagi menjelang Pilpres gitu. Bagaimana kalau tanggapan Bang Surya kalau tentang hal itu? Ya memungkinkan saja ada core yang tetap dijaga ya dalam konteks ideologi. Tapi menurutku dalam konteks pergeseran ideologi, orang kalau sudah berideologi itu kan sangat mengakar tuh, sangat radikal. Beda dengan orang yang memegang ideologi itu hanya sebatas sebagai pelengkap saja, yang tidak menjadi orientasi utama. Tapi ketika ideologi itu menjadi orientasi utama, menurutku ya orang akan totalitas di situ. Gitu. Tapi kemudian ketika dia bergeser, apakah kemudian masih ada core ideologis yang dia pegang? Aku agak ragu kalau mungkin ada beberapa varian ya. Kasusnya Ulil dengan menggunakan terminologi liberalisme dalam konteksnya Al-Ghazali, mungkin itu pemaknaan yang menurutku baru tentang liberalisme itu sendiri tuh. Kita nggak tahu aspek apa yang dia maksud liberal itu yang mana? Dalam konteks itu, apakah pembebasan kejumutan umat Islam dan segala macam, itu kita juga nggak jadi tahu. Dan dia nggak mengklarifikasi secara detail kan? Gitu. Dia hanya menggunakan terminologi liberalisme dalam konteks Al-Ghazali gitu. Tapi dalam konteks strategi bisa jadi ideologi itu masih menjadi core. Bukan dalam konteks ini ya, dalam konteks strategi, tapi dalam konteks visi, dalam konteks tujuan yang ingin dicapai, itu bisa jadi
ideologi itu masih ada, tapi dalam konteks strategi mungkin bisa berubah. Kalau kasusnya yang lain, kita baca misalnya contoh kasusnya Anies lah ya, yang dianggap liberal dan dia sangat liberal karena dia pendidikannya juga dia gerbongnya juga sangat liberal dulu di Paramadina sebagai corong utama. Tapi kemudian dia bisa kelihatan alih. Apakah Anies itu masih punya sisi liberalismenya? Iya. Tapi dia mampu mendialogkannya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Karena beberapa kawan juga yang memang tidak suka sekali dengan Anies ya. Benar-benar dicap sebagai tokoh yang memang merepresentasikan golongan ultrakonservatif itu gitu. Padahal saya yakin Anies itu sebetulnya tidak sekonservatif itu gitu. Jangan-jangan memang ada satu core yang dia jaga ya. Tapi memang ini dianggap sebagai ini sebagai instrumen aja. Ya, memungkinkan saja tuh, Mas Adi. Semua orang kan punya cara ya dalam menjaga ideologinya dan kemudian cara mencapainya juga. Dan memang ideologi itu tidak pernah monolitik ya, tidak pernah kaku sekaku itu ya. Artinya kalau kita seperti genre musik lah. Nah, sekarang kan coba genre musiknya band ini misalnya ya. Band tertentu lah gitu ya, atau Dewa 19 lah yang orang semua tahu. Genrenya apa? Pop? Enggak juga. Rocknya ada, bluesnya ada. Saya sangat posmo ya. Iya, artinya everything is posmo ya. Pasti akan menjadi kadar posmonya itu pasti ada. Maksudnya, oke, kita mengatakan bahwa saya tuh benci sekali sama band pop gitu ya. Tapi sebentar dulu, pop yang kamu maksud itu apa? Gitu. Kan populer juga lagumu gitu kan, kayak gitu. Itu juga berlaku. Tapi ada juga kelompok yang sangat ideologis, yang sangat kaku ya, menjaga semuanya ada. Kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan ideologi itu sebagai kerangka pikir, kerangka aktivitas, semuanya itu ada. Itu varian yang berbeda saya pikir. Cara memahami ideologi dan mengimplementasikan ideologi. Kita sebut misalkan kelompok-kelompok yang apolitik ya. Yang apolitik maksud dalam pengertian yang mereka memang tidak mau masuk dalam gelanggang politik. Oh ya, macam Hizbut Tahrir gitu ya. Mereka cara politiknya berbeda saja. Ya, tapi orientasinya kan berbeda. Ya salah satu kelompok itu yang kemudian kekeh kan dengan ideologinya, yang tidak bisa ditawar. Ya, tidak mau masuk ke dalam demokrasi. Tadi gitu ya. mereka tidak mau modelnya seperti Anies lah katanya. Kalau misalnya Anies itu tetap menjaga core liberalismenya. Tapi dengan cara strategi yang berbeda. Nah, kelompok-kelompok seperti Hizbut Tahrir kan nggak mau. Iya, karena mereka kan kafah itu kan. Ya, itu istilah kafahnya itu. Saya pernah itu baca beberapa Anizom Al-Islam, salah satunya. Kan saya juga punya banyak sahabat lah, teman yang aktivis HT Jogja itu. Bahkan dosen UGM juga ada itu. Nah, ya, bukan hanya dosen UGM, banyak. Iya, bahkan di UGM juga ada itu kawan saya dosennya. Jadi dia HT gitu. Meskipun udah dibubarkan ya. Saya pernah baca itu beberapa kitabnya memang tertutup dia, artinya tertutup untuk dengan bernegosiasi bentuk lain. Nggak bisa. Ya, karena mereka itu ideologinya kan nggak bisa didialogkan, tidak bisa dinegosiasikan. Mungkin teman-teman ada yang hati yang nonton ini koreksi saya jika salah ya, karena ideologi politik, pilihan politik itu sudah dia harus satu rel, satu jalur, satu akar dengan akidah. Itu yang mereka agak bedanya gitu. Pemaknaan ideologinya juga berbeda. Pemaknaannya. Artinya kalau misalnya teman-teman di Tarbiyah misalnya kan, itu kan mereka nyemplung lah ya kan. Bahkan mendirikan salah satu partai gitu kan. Karena mereka berpandangan kita tidak bisa merubah barang ini kalau tidak masuk ke dalamnya gitu. Itu varian-varian dalam konteks bagaimana ideologi itu bekerja. Nah, oke, ini mungkin bahasan selanjutnya, Bang. Tadi sudah pertanyaan pertama ya. Ini kedua ini jangan-jangan ya politik praktis ini ya itu yang membuat agama itu tetap relevan di Indonesia. Itu salah satu hipotesa saya ya. Kenapa demikian? Mungkin saya jelaskan sedikit. Karena memang di level spiritual itu kita tidak bisa menjamin semua orang yang melabeli dirinya Islam, Kristen, Buddhis dan seterusnya itu dia matang secara spiritual, belum tentu gitu ya. Tapi memang yang menjadi hal yang vulgar di publik itu adalah kelihatan identitas fisik. Saya menyebut ini sebagai fisik misalnya kayak tampilan, kemudian wacana yang dibawa, populisme yang dia tawarkan gitu ya. Sehingga orang tetap
membicarakan agama itu sebagai hal yang penting gitu ya. Ada juga memang yang mengatakan bahwa oke, agamawan jangan masuk ke politik praktis gitu ya. Itu perdebatan yang lain saya rasa ya. Tapi hipotesa saya tadi, jangan-jangan memang politik praktis ini yang kemudian membuat orang di luar sana, orang-orang di Eropa melihat Indonesia ini sebagai negara yang kuat dengan agamanya dalam tanda kutip ya, secara politikal gitu. Gimana tanggapan Bang? Oke, sebelum kita melihat bagaimana agama dalam konteks pemilu, agama itu memang di Indonesia konteks masyarakat kita ya. Agama itu kan variabel yang primer dalam konteks apapun. Gitu. Mau dia pemilu atau tidak pemilu. Salah satu contohnya tren halal. Halal ya. Label halal. Kos-kos khusus muslim. Oh ya, itu juga pernah. Kan itu tidak terkait dengan politik praktis. Tapi kan kemudian kalau saya membaca begini. Iya. Ketika identitas keagamaan itu menjadi variabel penting di dalam survival, maka dia akan dipakai. Dalam konteks apapun, ekonomi, bank syariah, dalam konteks lifestyle, hijabers community dan model-model sekarang udah itu. Jadi style ya. Iya, jadi style. Dan kemudian karena watak masyarakat kita kan memang watak yang tidak bisa tidak bisa menempatkan agama sebagai hal yang sekunder. 24 jam urusan kehidupan orang Indonesia itu hampir semua berkaitan dengan agama. Contoh paling sederhana misalnya dalam konteks relasi masyarakat, tradisi-tradisi yang dikembangkan, aktivitas-aktivitas yang kemudian dilakukan. Di tempat saya tinggal itu perwiritan selalu ada, pengajian-pengajian selalu ada, pengajian remaja, pengajian bapak-bapak, pengajian mama, frekuensinya kan sangat kuat, yang semacam itu. Nah, itu kan menandakan bahwa agama itu menjadi sesuatu yang primer. Gitu. Nah, ketika kemudian muncul dalam konteks politik, ya orang secara sosiologis dan antropologis kan sudah memahami bahwa alam pikir masyarakat kita itu memang alam pikirnya yang kemudian menempatkan posisi agama menjadi sesuatu yang pokok. Persoalan dia soleh atau tidak, taat atau tidak, itu urusan belakang. Tapi narasi agama itu menjadi kata kunci penting di dalam perebutan atau memenangkan sebuah pertarungan politik. Apa sih yang nggak dipakai dalam konteks agama tidak dipakai dalam konteks apapun? Dalam konteks apa sih agama tidak dipakai?